Pemirsa, kehebohan terlihat di rumah orang tua Siti Badriah atau Sibat. Setidaknya Siti Amanah dan Muhammad Husni terlihat berbinar-binar sebab putri bungsunya sudah menemukan imam yang dianggap tepat. Ya, Krisjana Baharudin, sosok yang kini menjadi kekasih hati pelantun lagi cantik ini. Tak hanya itu, pada saat liburan berdua di Korea Selatan, secara mengejutkan, Krisjana melamar Sibat dengan memberi cincin warisan. Aku alhamdulillah ngedapetin ini gitu ya. Ini sangat luar biasa kepercayaan yang harus banget aku jaga gitu. Karena emang cincin itu juga di-keep juga kan. Karena waktu mama kan emang meninggal duluan. Setelah mama itu baru mami itu nenek. Jadi nenek itu pernah pesan kalau pas mama meninggal, ini cincin mama, cincin pernikahan mama sama papa dulu. Kalau kamu punya istri, kalau kamu mau punya istri, ini kasih ke calon istri kamu. Tanda cinta itulah yang membuat hati Siti Amanah bangga sekaligus bahagia. Ia bahkan tak bisa membayangkan anak terakhirnya itu akan menjadi milik pria lain. Dan karena kebahagiaan itulah, keluarga Sibat tak kuasa berbagi kebahagiaan dengan menyebut jika Sibat akan menggelar acara lamaran resmi pada bulan Februari. Insya Allah bulan 2. Kalau tanggalnya mah belum ditentuin. Soalnya kan sama ayahnya Jian aja belum ketemu gitu. Insya Allah ketemuan dulu gitu, baru ya pas emak tahu itu di Korea dikasih surprise masalah cincin itu dari mamanya AA, ya seneng banget, bangga lah. Kalau siap berumah tangga, insya Allah Bismillah ya. Karena kan kalau misalkan kita sebut, aduh belum siap, kapan siapnya gitu kan. Karena kalau kita mencari yang kayak, ya udahlah rezeki maksudnya Allah yang ngatur gitu kan. Ketika kita menikah, misalkan rezeki gimana, ya mungkin Allah nyiapin rezeki yang lain gitu. Jadi ya udah. Kita juga ada niat yang memang menjadi niat yang baik karena Allah. Ya, mudah-mudahan aja Allah memberikan rezeki yang sesuai. Amin. Wajar jika keluarga Sibat bangga mendengar niat baik Krisjana yang akan melamar Sibat, sebab sosok Krisjana lah lelaki yang selama ini sering dikenalkan pada keluarga. Baik Siti Amanah maupun kakak ipar Sibat tiada henti memuji sosok calon pasangan Siti Badriah itu. Bener-bener Krisma anaknya enak lah gitu, satu sopan, udah ganteng sopan, cepet akrab sama abang-abangnya di sini kan. Sibat mah bontot. Ya, si Kris kan anak pertama ya. Sibat bontot ya, nyambung banget. Mudah-mudahan aja kebaikan Kris ini dari sekarang kan baru bahannya sampai nanti tuh nggak berubah gitu. Seterusnya nggak berubah baiknya, sayangnya sama keluarga di sini. Rencananya di rumah Sibat yang bulan 2 itu lamaran. Soalnya sini kan sempit. Di sini kan sempit. Jadi kalau di Cibubur walaupun rumahnya juga nggak gede tapi jalanannya luas gitu. Dari pertama kali ketemu juga Kris tuh nggak sungkan buat deket sama keponakan, sama aku, sama abang-abangnya. Bulan Februari tinggal 2 pekan lagi, namun belum terlihat persiapan atau tanda-tanda yang dilakukan keluarga Sibat untuk menyambut kedatangan besan. Walau demikian, keluarga Sibat mengungkapkan akan sangat membahagiakan hati jika proses menuju kesatuan dalam rumah tangga berjalan sesuai rencana. Selain itu, Krisjana dan Siti Badriah kabarnya sudah merencanakan soal pesta mewah 2 pekan setelah lamaran. Krisnya juga orangnya gampang banget akrab ya sama keluarganya Sibat. Dia tuh nggak sungkan gitu buat bercanda, buat ngebanyol gitu. Pokoknya orangnya mudah ngedeketin keluarga kalau kata aku mah. Jadi nggak cuma Sibat doang yang dia sayang, semua keluarganya dia sayang. Jadi nyambung banget Kris sama Sibat ini nyambung banget. Cara hobinya makan penuh kesederhanaan. Cara kendaraannya juga, pakaiannya juga. Iya, tahu kan Sibat seperti apa? Iya. Dia walaupun dia artis tapi dia kalau pulang ke sini ya kayak biasa aja. Disinggung soal konsep pesta, keluarga seakan sudah sepakat untuk tidak menyebut tanggal pernikahan Sibat dan Krisjana di bulan depan. Baik Siti Amanah maupun Ayu Sri, kakak ipar Sibat, tak banyak menuntut. Keluarga memilih ikut saja konsep pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh Siti Badriah. Emang iya sih, nggak harus mewah-mewah ya. Penting mah nikah. Iya emang Sibat sukanya kesederhanaan sih. Ya kalau
konsepnya mah terserah Neng Sibat kan mama orang kampung. Lagi kan ya beda tuh. Kalau di sini sama orang biasa sama artis beda, tentu beda. Kalau Neng mah itu nggak kayak yang abang-abangnya enggak gitu. Mudah-mudahan aja ya kesononya lancar, jangan sampai ada apa-apa gitu. Makanya bantu doanya biarnya Sibat acaranya lancar, terus rukun-rukun aja, nggak ada halangan, pada sehat dia, terus panjang umur, murah rezekinya, apa yang dia inginkan tercapai, dijodohkan. Didoain aja buat teman-teman semuanya, semoga apa yang kita inginkan diberi kelancaran, terus dikabulin sama Allah, dan kita nggak lupa sama teman-teman media, teman-teman semuanya. Bicara masa depan setelah hidup di dunia, setiap manusia pasti ingin masuk surga. Karena pada setiap agama, surga digambarkan sebagai tempat abadi yang segalanya indah. Sehingga kelak penghuninya merasakan kenikmatan dan kenyamanan setelah menjalani kebaikan dan kebajikan di dunia, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Namun ketika surga masih menjadi hal yang bersifat gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan kekuasaannya menempatkan sejumlah benda hasil ciptaannya yang berada di surga dapat dilihat dan dinikmati di dunia. Hajar Aswad, batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah Mekah Arab Saudi itu dipercaya umat muslim berasal dari surga. Hal itu berdasarkan pernyataan Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih yang mengatakan Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam. Hajar Aswad berada di tempat permulaan tawaf oleh para jemaah haji maupun umroh. Setiap jemaah haji dan umroh yang berada di dekat Ka'bah berusaha untuk memegang dan mencium Hajar Aswad, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar, sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah. Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, dengan suara keras. Orang-orang pada dengar di musim haji lagi rame. Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Faham maksudnya? Benda lainnya yang berasal dari surga dan berada di bumi adalah makam Ibrahim yang berada di samping Ka'bah Mekah Arab Saudi. Makam Ibrahim merupakan batu yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pijakan ketika membangun Ka'bah. Kedua kaki Nabi Ibrahim menginjak batu itu ketika meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah. Layaknya katrol sebagai alat membantu pembangunan gedung bertingkat pada era kini, batu itu mengangkat Nabi Ibrahim ke atas, dan ketika selesai, ia turun ke bawah dengan sendirinya sampai mendekati Nabi Ismail alaihissalam yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Pada batu itu masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim. Dahulunya batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahayanya. Karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Benda dari surga lainnya yang ada di muka bumi adalah cincin Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman. Cincin tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang bersinar sangat terang, yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya berasal dari langit yang memiliki 4 sisi, dan masing-masing sisi tertulis kalimat. Satu di antaranya tertuliskan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Cincin Nabi Sulaiman menjadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memakai cincin itu, maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, dan awan. Adapun angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya,
binatang buas sebagai pekerjanya, serta para malaikat sebagai utusannya. Daun pohon tin menjadi salah satu benda dari surga yang dapat kita saksikan dan nikmati hingga saat ini. Dedaunan pohon tin di surga digunakan Nabi Adam alaihissalam untuk menutupi tubuhnya karena malu. Ketika itu, Nabi Adam alaihissalam yang tergoda oleh iblis memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Dan saat dedaunan kuldi malah menjauh dari beliau, daun tin merasa iba kepada Nabi Adam yang tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya dan menjadi nama surah dalam Al-Quran Nur Karim. Bangsa Indonesia patut berbangga karena satu jenis pohon dari surga banyak tumbuh di negeri ini. Adalah pohon gaharu yang ditemukan di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian pulau Sumatera. Pohon gaharu diketahui berasal dari surga dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan mahal lantaran mengandung resin akan berbau harum dan banyak digunakan dalam industri kosmetika maupun obat-obatan. Kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Kayu gaharu yang mengandung gupal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Produk olahan dari gaharu bisa berupa dupa, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Kayu gaharu menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Kayu gaharu ini, menurut Dr. Hussein dalam penelitian beliau, yang dimaksud dengan majamiruhul uluwah, dupa mereka adalah uluwal anjuj atau udut tayyib, kayu gaharu yang bagus. Dan ada beberapa athar disebutkan kalau Nabi SAW pernah menggunakan itu, menggunakan sebagian minyaknya yang beliau letakkan di bagian rambut sehingga menetes dan kelihatan basah dari minyak ud tayyib tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan sejumlah buah-buahan yang ada di surga ke bumi untuk dinikmati oleh manusia. Tercatat ada 6 jenis buah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Nur Karim, yakni buah zaitun, anggur, kurma, tin, delima, dan pisang. Selain memiliki rasa yang enak dan menyegarkan, ke-6 buah yang ada di surga itu juga memiliki kandungan beragam zat yang baik untuk tubuh manusia dan bermanfaat bagi kesehatan. Adanya benda dan buah-buahan dari surga di muka bumi ini menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan manusia lebih dekat lagi kepadanya dan meningkatkan amal ibadah.